Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dalam kesempatan ini, saya akan memberi penjelasan berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi oleh Hengki Wibowo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Agenda pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah upaya untuk menuntun anak-anak ke arah kemerdekaannya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang berfokus pada kegiatan penyampaian materi pembelajaran kepada murid, sedangkan pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yaitu proses memanusiakan manusia. Pendidikan meliputi pengajaran, pengasuhan, dan pembimbingan untuk membantu murid berkembang secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ciri-ciri pengajaran yang baik menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama berpusat pada murid. Pengajaran harus berfokus pada kebutuhan dan minat murid. Yang kedua, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengajaran harus sesuai dengan kodrat alam anak dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, melatih kemandirian. Pengajaran harus membantu murid untuk menjadi mandiri dan mampu belajar secara mandiri. Yang keempat, menyenangkan dan bermakna. Pengajaran haruslah menyenangkan dan bermakna bagi murid, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Yang kelima, menyeluruh. Pengajaran haruslah menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Peran guru dalam pengajaran diantaranya sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk belajar. Yang berikutnya sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu murid untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru berperan sebagai motivator yang mendorong murid untuk belajar dan mencapai potensi mereka. Yang terakhir, sebagai teladan. Guru berperan sebagai teladan bagi murid. Demikian, ini ada beberapa video tentang peran guru dalam pengajaran. Guru tidak hanya sebagai fasilitator untuk mengantarkan materi kepada siswa, tapi guru harus menjadi sebuah pionir penggerak untuk lebih maju apa yang dimiliki, apa yang berpotensi pada diri siswa. Kesimpulannya adalah pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk menuntun anak-anak ke arah kemerdekaannya. Pengajaran yang baik haruslah berpusat pada murid, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, melatih kemandirian, menyenangkan dan bermakna, serta menyeluruh. Guru memiliki peran penting dalam pengajaran sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan teladan. Pengetahuan dan pengalaman baru. Modul ini memperkenalkan saya kepada 3 landasan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kodrat alam. Setiap anak dilahirkan dengan potensi dan bakat yang unik. Pendidikan haruslah membantu anak untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Yang kedua, kodrat zaman. Pendidikan haruslah relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, kemanusiaan. Pendidikan haruslah berfokus pada pengembangan budi pekerti luhur dan karakter mulia sebagai manusia seutuhnya. Nah, dari pengetahuan dan pengalaman baru ini, maka kita harus segera meninggalkan apa yang menjadi konsep pembelajaran tempo dulu, yang tidak memberikan keleluasaan kepada siswa yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kemanusiaannya. Perubahan diri. Perubahan di sekolah dan kelas. Berikut adalah beberapa perubahan yang akan saya
terapkan di sekolah dan kelas saya. Yang pertama, melaksanakan asesmen untuk memahami karakteristik dan kebutuhan belajar murid. Yang berikutnya, merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan kreatif. Yang keempat, melakukan penilaian yang holistik. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada murid. Yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran murid. Jadi inilah yang akan saya lakukan demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 untuk mengedepankan aspek yang dimiliki oleh siswa. Tantangan dan komitmen. Saya menyadari bahwa penerapan perubahan ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan dukungan dari pihak lain. Namun, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berusaha agar dapat memberikan pendidikan terbaik bagi murid-murid saya. Rekonstruksi pembelajaran dan suasana kelas berbasis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks lokal, saya mengajar di sebuah sekolah SMA yang ada di daerah pedesaan di Sumatera Selatan. Murid-murid di sekolah saya berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya, dengan mayoritas berasal dari keluarga petani. Bahasa yang digunakan di sekolah adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat. Jadi, banyak kemungkinan besar untuk melestarikan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dan anak-anak didik saya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada murid, menggunakan metode belajar yang beragam, mengembangkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menanamkan budi pekerti yang luhur. Suasana kelas dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya harus nyaman dan aman, inklusif, menyenangkan, dan inspiratif, berbasis gotong royong. Kesimpulan, saya yakin bahwa dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang kondusif, saya dapat membantu murid-murid saya untuk mencapai potensi mereka secara optimal dan menjadi manusia yang berkarakter mulia. Menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantara menuju pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini saya membuat sebuah karya yang berjudul Membangun Generasi Emas melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dan implementasi di kelas. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bagaikan lentera yang menerangi jalan menuju pendidikan yang berpusat pada murid. Pemikirannya yang visioner tentang pendidikan holistik dan pengajaran sebagai tuntunan menjadi landasan kokoh bagi para pendidik untuk membangun generasi emas bangsa. Di era modern ini, gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara semakin relevan, perlu diimplementasikan secara menyeluruh dalam dunia pendidikan. Isi dari tulisan ini merupakan refleksi dan upaya saya sebagai pendidik untuk memahami dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam praktek mengajar di kelas, saya terinspirasi oleh filosofi pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi dan karakter murid secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek akademis. Refleksi membangun generasi emas melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, implementasi di kelas. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya tentang pendidikan masih berpusat pada guru dan transfer ilmu pengetahuan. Saya cenderung menggunakan metode pembelajaran tradisional yang menekankan pada hafalan dan latihan soal. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan haruslah berpusat pada murid dan membantu mereka untuk berkembang secara optimal.
Dalam penerapan terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melalui beberapa perubahan dalam pemikiran pengajaran saya. Yang pertama, melakukan asesmen untuk memahami karakter dan kebutuhan murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan kreatif. Yang keempat, melakukan penilaian secara holistik, menciptakan lingkungan belajar kondusif dan berpusat pada murid, berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran murid. Penutup, dalam membangun generasi emas melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaikan kompas yang menuntun saya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya yakin bahwa dengan penerapan filosofi pendidikannya, saya dapat membantu murid-murid saya untuk mencapai potensi mereka secara optimal dan menjadi manusia yang berkarakter mulia. Marilah kita bersama-sama mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membangun generasi emas bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Ada beberapa pertanyaan refleksi sebelum materi ini saya tutup. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang pendidikan berubah setelah mempelajari modul ini? Apa saja perubahan yang ingin Anda lakukan dalam praktek pengajaran Anda? Dan bagaimana Anda akan mengatasi tantangan dalam penerapan perubahan tersebut? Terima kasih, demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Semoga bermanfaat video ini, materi ini kepada siswa di seluruh Indonesia, kepada Bapak Ibu Guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hinggi Wibowo, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan pengajar praktek Bapak Bambang Siswanto SAG dan fasilitator Ibu Indun SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.